Terakhir, ada lagi. Wah, itu ibu-ibu di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan di sini Ustaz, apa bedanya ajaran LDII dengan Wahabi? Kan ada LDII kalau nggak salah ini. Nanti saya dapat dari teman saya sekarang itu di depan rumah dia ada masjid LDII. Jadi mereka sangat mempengaruhi orang-orang di sekitarnya sehingga kawan saya itu jadi bermasalah di situ Ustaz. LDII ini aliran sesat yang didirikan oleh rezim Pak Harto dulu. Pak Harto ini karena lawan politiknya NU Aswaja, maka untuk melemahkan NU mendirikan LDII. Yang cerita ke saya Mabes Polri. Itu Pak Harto dulu Pak Kiai yang mendirikan katanya. Dan memang iya. Ajarannya apa? Ya termasuk ajaran sesat. Mirip Wahabi, cuma Wahabi lokal. Di antara ajarannya apa LDII? Kalau LDII yang dulu, mereka ini punya ajaran LDII itu namanya ajaran mangkul. Mangkul itu artinya apa? Beribadah harus bersanad dan berguru melalui guru mereka. Kalau orang beribadah tidak belajar, tidak bersanad melalui guru mereka, maka tidak sah. Itu kan sesat. Lalu guru mereka belajar sama siapa? Kan dipertanyakan. Ini ajaran LDII. Kemudian LDII ini punya ajaran, kalau orang singgah ke masjidnya maka menajiskan, makanya dipel. Kemudian LDII ini juga punya keyakinan hanya LDII yang masuk surga. Mereka aliran sesat, mereka gak punya pimpinan yang punya ilmu, gak ada. Kan mereka tertutup. Dan mereka ini juga punya ajaran ya. Saya ada buku pengakuan mantan LDII, Ustadz LDII. Di dalam ajaran LDII itu boleh mencuri milik orang di luar LDII asal tidak ketahuan. Asal ora konangan bahasa Jawanya. Karena di bukunya ada bahasa Jawanya. Ya pokoknya hati-hatilah, itu termasuk aliran sesat. Entah kalau ke masjidnya dipel apa enggak, dipel. Dipel kan? Iya. Saya tahun 2018 diundang ke Bitung, Sulawesi Utara. Waktu itu mau debat dengan Wahabi, LDII dan Muhammadiyah. Ternyata Wahabinya kabur, gak datang. Padahal dia yang menantang. Begitu duduk di ruangan, ada orang pakai jas, celana rapi, saya tanya. Habis salaman, saya tanya, siapa? Saya Pak Kiai, pimpinan LDII Sulawesi Utara. Langsung saya tanya, iya. Katanya kalau ada orang singgah ke masjidnya langsung dipel. Enggak Kiai. Enggak ngaku. Kalau enggak percaya, ya Kiai ke masjid saya, enggak saya pel katanya. Habis itu jasnya saya elus-elus. Katanya kalau bajunya dielus-elus dicuci. Enggak Kiai katanya. Langsung saya tanya waktu itu. Karena di buku-buku ada memang. Dan pada waktu dialog, yang LDII ini bilang, Kiai kami ini ikut fatwa Pak Kiai. Apa yang disampaikan Kiai, sami'na wa ata'na. Gak perlu debat dengan kami katanya. Yang Muhammadiyah gitu juga waktu itu. Di Sulawesi Utara. Saya kira itu ya. Ada waktu 5 menit lagi. Terakhir. Oh ya itu, Ustadz itu. Ustadznya imamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
pertama, kalau di kampus-kampus biasanya cara les para muhammadiyah katanya ada dua tokoh yang Abdullah bin pertama Imam Abdullah bin Rustum, yang kedua Muhammad bin Sulaiman dari PBB. Dan orang yang dikatakan sesat katanya yang Rustum dan gimana kira-kira? Karena yang Abdullah yang ini yang satu lagi itu diakui keimaman yang ulama Sunni kan. Yang kedua adalah bukan baru dari kebanyakan Wahabi masuk lebih jalur tahfiz tahsin. Padahal kalau dilihat dari sanadnya yang menulis kitab tahsin tajwid itu ulama-ulama bermasalah. Gimana kira-kira guys? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu cara ngeles Wahabi. Kamu Wahabi? Enggak, Wahabi yang sesat itu pengikutnya Wahab bin Rustum pada abad ketiga Hijriah. Jawaban kita itu Wahabi masa lalu yang sesat. Kamu Wahabi juga. Muhammad bin Abdul Wahab itu Wahabi juga, dan itu Wahabi modern, sesat juga. Sama-sama sesat. Cuma kamu lebih sesat dari yang dulu. Mengapa? Kalau Wahabi masa lalu, Khawarij masa lalu, itu mengkafirkan pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar. Kalau Wahabi sekarang mengkafirkan orang yang melakukan sunnah. Lebih parah yang Wahabi sekarang. Itu Wahabi masa lalu lebih ringan dari kamu. Kamu lebih berat lagi kamu. Karena Wahabi yang dulu mengkafirkan pelaku dosa besar, Wahabi yang sekarang mengkafirkan pelaku sunnah. Lebih parah yang sekarang. Jangan dibuat enteng Wahabi ini. Jadi berat yang Wahabi-Wahabi ini ya, jangan enteng. Dan kalau punya saudara, punya siapa, masuk ke lembaga Wahabi diingatkan. Karena kalau masuk ke situ sebentar lagi menjadi anak durhaka. Nyalah-nyalahkan orang tuanya, memutus silaturahmi dengan orang tua dan keluarganya. Saya beberapa kali jumpa dengan mantan Wahabi. Beberapa waktu kemarin di Bogor mantan Wahabi takfiri itu. Saya tanya, kamu dulu gimana? Iya Kiai, saya putus hubungan dengan orang tua dan saudara. Kenapa putus? Karena mereka saya anggap kafir. Gimana mau berinteraksi dengan orang kafir? Jadi orang tuanya dikafirkan kalau anak ikut Wahabi. Hati-hati ya. Yang kedua, Wahabi ini memang menyebarkan faham Wahabi dengan program tahfidz atau tahsin Al-Quran. Padahal imam-imam kita yang fasih itu banyak, nggak perlu ke tempat Wahabi. Banyak lah imam-imam kita yang fasih-fasih itu, dan insya Allah gak kalah fasih. Kadang-kadang Wahabinya keliru-keliru bacanya. Saya pernah ya sholat subuh di Madura, bermakmum di masjid, kok ternyata nggak baca basmalah. Aduh, kayak Wahabi ini. Lalu dia baca ayat Al-Quran, kan bermakmum sama Wahabi makruh. Ketika membaca ayat banyak yang panjang dipendek-pendekkan. Aduh, ini makruhnya double. Makruh karena Wahabi dan makruh karena baca suratnya keliru-keliru dan nggak baca kunut. Selesai sholat, saya baca zikir sebentar lalu segera keluar. Ternyata imamnya ngejar-ngejar saya. Ustaz katanya. Apa? Kapan Ustaz datang? Tadi malam. Kamu yang jadi imam tadi? Iya katanya. Kamu baca surat, baca Al-Quran yang panjang-panjang dipendek-pendekkan. Makruh kamu jadi imam. Saya masih belajar Ustaz. Kalau belajar jangan jadi imam. Kamu ini memakruhkan sholatnya orang satu masjid. Itu Wahabi. Jadi memang hati-hati ya. Kita ini kalau punya ustadz yang fasih, yang alim, promosikan sama orang. Jangan promosikan orang Wahabi. Ajak orang-orang kita belajar pada beliau. Jadi itu. Jangan sampai mempromosikan punya Wahabi gitu. Akhirnya mereka yang tambah ramai.
Saya kira ini ya, karena waktu sudah habis jam 8.30. Karena kalau di Sumatera ini kajian-kajian nggak sampai malam. Kalau di Jawa itu kadang pengajian mulai jam 1 malam tuh ramai masih. Kalau di sini ya sudah sebagian baterainya sudah mulai kurang, mungkin tadi seharian kerja ya. Mari kita baca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'da al-mamat wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. ربنا هب لنا من أزواجنا ذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم قسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا وأصحابنا وأحبابنا وذوي الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.